Jakarta, dengan fungsinya sebagai ibu kota negara, adalah merupakan daerah khusus istimewa yang dipimpin oleh gubernur sebagai kepala daerah, dibantu oleh seorang wakil gubernur serta 5 orang wali kota untuk masing-masing wilayah kotanya. Luas kota Jakarta mencakup wilayah 650 km persegi dengan jumlah penduduk yang saat ini sudah mencapai 9 juta orang. Sebagai ibu kota negara yang merupakan pusat segala kegiatan baik pemerintahan, perekonomian, sosial, dan kebudayaan, kota Jakarta dihuni oleh penduduk yang sangat beragam, baik etnis, suku bangsa, budaya, dan juga agamanya. Di antara agama-agama yang berkembang di kota Jakarta, agama Islam dipeluk oleh sebagian besar penduduk. Pemeluk agama Islam di kota Jakarta mendominasi hingga 86% dari jumlah penduduk yang tinggal di kota Jakarta. Bagi masyarakat kota Jakarta, masjid sebagai tempat ibadah umat Islam telah menjadi kebutuhan yang sangat mutlak dan telah banyak berdiri tersebar di seluruh wilayah Jakarta. Seiring dengan makin berkembangnya kegiatan umat Muslim di kota Jakarta, di samping masjid sebagai sarana ibadah, maka kini juga sudah merupakan suatu kebutuhan untuk memiliki suatu tempat sebagai pusat kegiatan masyarakat Islam, antara lain untuk merumuskan kepentingan umum, menyampaikan persepsi, aspirasi, dan lain-lain. Bertolak dari kebutuhan tersebut dan kebutuhan real dalam implementasi peran pemerintah di dalam memenuhi aspirasi publik di bidang pembangunan fasilitas keagamaan, DKI Jakarta, pemerintah Provinsi DKI Jakarta merencanakan untuk membangun suatu pusat kegiatan masyarakat Islam di Jakarta Utara yang bernama Islamic Center Jakarta. Saya pikir kalau pembangunan masjid sendiri tidak ada sarana pendukungnya, ya kurang bermanfaat yang banyak gitu. Sehingga saya berpikir yang pertama adalah kita perlu Islamic Center yang bisa menampung segala kebutuhan dan kepentingan orang Islam di Jakarta. Rencana untuk mendirikan pusat kegiatan masyarakat Islam di kota Jakarta ini disambut baik oleh seluruh lapisan masyarakat, baik kalangan ulama, tokoh masyarakat, dan pemerintahan, serta dari kalangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Adapun tempat atau lokasi untuk mendirikan bangunan tersebut adalah di Kramat Tunggak atau Jalan Kramat Jaya, RW 01, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Kodia, Jakarta Utara, yang selama ini telah dipergunakan sebagai tempat lokalisasi kaum wanita tunasusila. Pemilihan tempat di lokalisasi yang telah diubah menjadi lingkungan panti rehabilitasi tersebut sejalan dengan usaha pemerintah daerah untuk mengembalikan para WTS serta para germo yang ada setelah dilakukan rehabilitasi serta pembinaan terhadap mereka untuk kemudian dikembalikan kepada masyarakat.
Mewujudkan suatu rencana mendirikan pusat kegiatan bagi masyarakat Islam yang representatif tentu sangat dibutuhkan suatu rencana dan gerak kerja yang maksimal, baik dalam bentuk rencana wilayah, bangunan, maupun dana yang diperlukan. Untuk itu, pemerintah daerah melakukan pendekatan terhadap negara-negara Muslim tetangga untuk menjajaki adanya kerjasama. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai isya. The location chosen for the Islamic Center was previously the Kramat Tunggak rehabilitation site, with cover about 10.9 hectares, once known as the Black Lands, home to the largest red light district in Jakarta. This area will hopefully become known as the White Lands, the location of the Islamic Center. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Beramal saleh janganlah ditunda-tunda. Pendekatan yang dilakukan oleh pemerintah daerah ini ternyata mendapat sambutan yang positif dari para perwakilan negara tetangga yang ingin membantu mewujudkan berdirinya pusat kegiatan umat Islam di Jakarta. Menghapus kemusyrikan, menghapus kemusyrikan, menyampaikan kebenaran, menyampaikan kebenaran. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Sembahyang fardu janganlah ditunda-tunda. Mulai subuh Perencanaan fisik Islamic Center Jakarta diarahkan sebagai pencerminan kehidupan Islami dengan karakter masjid sebagai bangunan yang paling dominan, dan semua bangunan dihubungkan dengan poros yang kuat dalam akses satu dengan lainnya, dan arah kiblat menjadi orientasi utama. Dalam mewujudkan rencana pembangunan Islamic Center, komplek bangunan dikelompokkan menjadi 3 bentuk, yaitu masjid, bangunan kebudayaan, dan pendidikan. Dan ketiga fasilitas seperti fasilitas penginapan dan gedung serbaguna. Masjid ini merupakan titik pusat area pembangunan dan akan menampung sebagian besar kegiatan sehari-hari. Fasilitas-fasilitas pendukung seperti bangunan bisnis untuk kegiatan pendukung seperti penginapan, ruang serbaguna, kantor, dan perbelanjaan yang berfungsi untuk mendukung biaya operasional masjid, sehingga biaya operasional pembangunan tidak lagi tergantung pada partisipasi publik. Di samping itu, ada juga bangunan kebudayaan dan pendidikan untuk kegiatan-kegiatan sosial, pendidikan, dan studi Islam. Pada lahan di mana ketiganya berlokasi, didesain suatu ruang terbuka dalam bentuk hutan kota. Keindahan internal akan diwujudkan dalam bentuk, warna, dan tekstur dengan menerapkan kaligrafi ayat-ayat Al-Quran, ornamen lokal Jakarta, dan unsur-unsur estetika yang juga berasal dari unsur estetis lokal Betawi. Sedangkan keindahan eksternal bangunan akan didukung dengan kecanggihan dari penggunaan teknologi, struktur, dan bahan bangunan. Jabal Rahmah berdiri dengan
kukuhnya. Ada tugas berat selesai. 23 tahun terdengar dalam amanatnya di Pembangunan Islamic Center yang diprakarsai oleh pemerintah daerah mendapat dukungan kuat dari semua ulama di Jakarta, masyarakat setempat, dan juga masyarakat negara Muslim tetangga. Hal ini terbukti dengan keikutsertaan mereka dalam acara peletakan batu pertama yang menandakan dimulainya pembangunan Islamic Center. Kita semua hadir di sini untuk menyaksikan suatu momentum yang sangat penting, yaitu acara simbolis peletakan batu pertama yang menandai dimulainya pembangunan Islamic Center di Jakarta. Kami persilahkan Bapak Gubernur. Dilanjutkan dengan peletakan batu pertama. Kami mohon hadirin yang telah sebutkan namanya dari satu untuk ikut. Allahu Akbar. Diletakkan batu pertama ini ibarat sunnah Rasulullah SAW. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Insyaallah dengan cuma Allahu Akbar pembangunan Islam yang berada di pusat kota Jakarta akan berkembang dan berkembang di seluruh dunia. Amin. Di antaranya yang mengatakan batu pertama adalah para habaib, para bishop, birokrat, dan Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Walillahil hamd. kemudian ada tokoh tadi. Di atas sajadah yang panjang ini sekadar interupsi. Bismillahirrahmanirrahim. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada orang Priok nih. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Ada sajadah panjang terbentang. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Hamba sujud lepas kening hamba mengingat di kawasan. Bersama Menteri Agama, saya meletakkan batu pertama dalam rangka pembangunan Islamic Center di Jakarta ini. Realisasi dari sumpah pendiri Jakarta ini dengan menamakan Jakarta Jayakarta, Jaya Raya, Fathan Mubina. Inna fatahna laka fathan mubina. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar.
Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Sekali lagi dari perwakilan besar Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. dari sidang mereka. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Berbuat baik janganlah ditunda-tunda. Membelanjai anak yatim, menafkahi anak yatim, menyantuni fakir miskin, melindungi fakir miskin. Sembayang fardu janganlah ditunda-tunda. Berdiri tegak ini adalah masjid sebagai bangunan utama yang akan menampung semua kegiatan sehari-hari. Dari asar sampai maghrib, dari maghrib sampai Sedangkan ini adalah wujud dari keindahan eksternal yang syarat akan ornamen lokal Jakarta serta unsur-unsur estetika yang juga berasal dari unsur estetis lokal Betawi. Untuk menulis prasasti tanda peresmian awal Masjid Al-Markaz Al-Islami Islamic Center, Kebanggaan Umat Islam Indonesia, khususnya Kebanggaan Umat Islam. Acara peresmian gedung Islamic Center yang diawali dengan pemukulan beduk oleh Gubernur Kepala Daerah Khusus Ibu Kota Jakarta, Bapak Sutioso, dan dilanjutkan dengan penandatanganan prasasti. Dalam suasana sederhana, acara ini berlangsung sangat meriah dan dihadiri oleh banyak sekali tokoh masyarakat, agama, dan para wakil dari negara Islam tetangga yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material untuk terlaksananya pembangunan Islamic Center di Jakarta. Palestina Indonesia. Hidup, hidup, hidup. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wallahil hamd. Allahu Akbar. Inilah gedung Islamic Center, tempat pusat kegiatan umat muslim yang area lokasi berdirinya adalah bekas lokasi pusat rehabilitasi kaum wanita tunasusila. Sehingga tepatlah kalau dikatakan bahwa tempat ini telah berubah dari hitam menjadi putih. Melaksanakan dan menyatakan pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Panjang terbentang, hamba tunduk dan ruku. Hamba sujud tak lepas kening hamba, mengingat di kau sebelumnya.